Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari Rabu 22 Juli 2020 adalah Pesta Santa Maria Magdalena. Mengenai Maria Magdalena, kita bisa mengetahui ceritanya dari Injil. Dalam Injil Lukas, Maria Magdalena terhitung sebagai salah satu di antara wanita yang disembuhkan Yesus dari kuasa roh-roh jahat dan kemudian menjadi pengikut dan pelayan Yesus selama karyanya. Maria Magdalena bersama wanita-wanita lainnya hadir pada saat kematian Yesus disalib dan juga pada saat penguburan Yesus. Maria Magdalena jugalah yang menjadi saksi pertama yang melihat Yesus setelah bangkit dari kubur. Maria berasal dari desa Magdala. Oleh tradisi Kristen selanjutnya, ia sering disamakan dengan Maria dari Betania, saudara Marta dan Lazarus, dan dengan seorang wanita pendosa lain yang bertobat dan kemudian mengikuti Yesus sebagaimana dikisahkan dalam Lukas pasal 7 ayat 37 sampai 50. Pengalaman Maria Magdalena memberi pelajaran kepada kita untuk tidak melupakan cinta kasih Kristus yang dapat mengubah hidup orang yang percaya kepadanya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kidung Agung pasal 3 ayat 1 sampai 4a. Di atas ranjangku pada malam hari, kucari jantung hatiku. Kucari, tetapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota. Di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan, kucari dia, jantung hatiku. Kucari, tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka
Orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Merinding baca ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah selalu ada jalan. Hari ini Gereja Katolik Roma merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Maria Magdalena dikenal sebagai seorang pendosa yang membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, seraya memohon pengampunan dari Tuhan Yesus atas dosa-dosanya. Oleh karena imannya pada kerahiman Tuhan, ia dibebaskan dari kuasa roh jahat yang membelenggu hidupnya. Ia menjadi manusia baru setelah ia menempuh pertobatan yang sesungguhnya. Tatkala murid-murid terdekat Yesus meninggalkan Yesus, Maria Magdalena ikut menderita bersama Yesus dalam jalan salibnya sampai ke puncak Golgota. Ini pun adalah bukti dari cinta dan pertobatan sejati seorang Maria Magdalena. Oleh karena imannya, ia dianugerahi rahmat khusus untuk berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit dan menjadi pewarta pertama dari peristiwa kebangkitan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui kisah hidup berliku seorang Santa Maria Magdalena, kita semua diingatkan bahwa di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar atas segala persoalan hidup kita. Asalkan kita kembali kepadanya dengan hati yang murni, kita akan berjumpa dengan sosok dirinya yang sesungguhnya, yakni pribadi yang mencintai, mengampuni, dan menyelamatkan. Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus menegaskan kembali dasar iman kita ini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara terkasih, mari kita hidup sebagai manusia baru yang hidup bukan untuk memenuhi keinginan dosa, melainkan untuk mengimani dan melayani Tuhan. Semoga demikian. Amin.